Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salamia. Saya selaku pemateri pertama akan sedikit menjelaskan pemaparan dari makalah kami yang berjudul Administrasi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, dan akan dilanjutkan lagi oleh teman saya yaitu Salamia. A. Administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama, 1. Pengertian administrasi. Administrasi dalam pengertian yaitu kegiatan ketatausahaan yang intinya adalah kegiatan rutinitas catat-mencatat, mendokumentasikan kegiatan, penyelenggaraan surat menyurat dengan segala aspeknya, serta mempersiapkan sebuah laporan. Fungsi administrasi adalah jika dihubungkan dengan administrasi pendidik, maka bisa diartikan bahwa hal ini dapat merupakan upaya peningkatan aktivitas guru, dosen, dan lain-lainnya untuk mencapai tujuan kependidikan itu sendiri. Kedua, pendidik. Pendidik merupakan tenaga profesional. 2. Perencanaan pembelajaran. 3. Melaksanakan pembelajaran. 4. Menilai hasil pembelajaran. Yang kelima, membimbing. 6. Melatih. 7. Peneliti. Dan ke-8 adalah mengabdi kepada masyarakat. Jika dikatakan bahwa pendidik adalah seorang guru, maka administrasi yang dimaksud adalah peringkat pembelajaran. Ketiga, tenaga kependidikan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pasal 39, yaitu tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, pelayanan teknik untuk menunjang proses pendidikan pada suatu pendidikan. Tenaga kependidikan meliputi kepala sekolah atau madrasah, pengawas suatu pendidikan. Ketiga, tenaga administrasi, tenaga kependidikan, tenaga laboratorium, teknisi, pengelolaan kelompok belajar, pembelajar, dan tenaga kebersihan. B. Dasar hukum administrasi pendidikan dan tenaga kependidikan. Yang pertama, Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kedua, PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Ketiga, Permendiknas Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah ataupun Madrasah. Keempat, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah atau Madrasah. Yang kelima, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetisi Konselor. Esensi dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang hak dan kewajiban pendidik dan tenaga kependidikan. Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh yang pertama, penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. Kedua, penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Ketiga, pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pembimbingan kualitas. Yang keempat, perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual. Dan yang kelima, kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban yang pertama, menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Kedua, mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dan yang ketiga, memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan ke teman saya, Salamia.
Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya tadi, Nazmi Andini. Materi kami tentang administrasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang tugas tenaga kependidikan. Langsung saja, dalam pasal 39 ayat pertama, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 menjelaskan bahwa tugas tenaga pendidikan itu adalah melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelaksanaan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Di sini tenaga kependidikan memiliki beberapa jabatan. Yang pertama, kepala sekolah. Kepala sekolah bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan penyelenggaraan pendidikan di sekolahnya. Kemudian di bawahnya lagi ada wakil kepala sekolah. Di sini wakil kepala sekolah ada memiliki beberapa bagian. Pertama, wakil kepala sekolah yang mengurus tentang kurikulum. Kemudian ada wakil kepala sekolah yang mengurus tentang urusan kesiswaan. Wakil kepala sekolah yang mengurus sarana dan prasarana, dan wakil kepala sekolah yang mengurus pelayanan khusus. Itulah bagian-bagiannya. Di sini tanggung jawab wakil kepala sekolah yaitu membantu tugas kepala sekolah dalam menyelenggarakan tugasnya. Kemudian ada pengembang kurikulum teknologi pendidikan. Di sini dia bertanggung jawab atas penyelenggaraan program-program pengembangan kurikulum dan pengembangan alat bantu pembelajaran. Kemudian jabatan yang selanjutnya itu pengembangan tes. Di sini tugasnya adalah menyelenggarakan program-program pengembangan alat pengukuran dan evaluasi kegiatan-kegiatan belajar dan kepribadian peserta didik. Selanjutnya, pustakawan. Di sini pustakawan bertanggung jawab atas penyelenggaraan program kegiatan pengelolaan perpustakaan sekolah. Kemudian yang selanjutnya, laboran. Laboran bertanggung jawab atas penyelenggaraan program kegiatan pengelolaan laboratorium di sekolah. Selanjutnya ada teknisi sumber belajar. Bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemberian bantuan teknis sumber-sumber belajar bagi kepentingan belajar peserta didik dan pengajaran guru. Kemudian ada pelatih. Pelatih di sini bertanggung jawab atas penyelenggaraan program-program kegiatan latihan seperti olahraga, kesenian, keterampilan yang diselenggarakan. Dan yang terakhir ada petugas tata usaha. Petugas tata usaha bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan dan pelayanan administratif atau teknis operasional pendidikan di sekolah. Itulah tadi tugas-tugas ketenaga pendidikan. Kemudian kita lanjutkan kepada fungsi administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Semua kegiatan sekolah akan dapat berjalan dengan lancar dan berhasil, baik jika pelaksanaannya melalui proses-proses yang menurut garis fungsi administratif pendidik atau guru tersebut, yang mana fungsi-fungsi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan administrasi guru ialah untuk mendapatkan calon tenaga pengajar yang memang dibutuhkan. Perencanaan merupakan sebuah proses awal dalam pelaksanaan itu. Yang kedua, fungsi seleksi. Fungsi seleksi administrasi guru ialah penyeleksian calon guru, calon tenaga pengajar untuk direkrut atau diambil atas kebutuhan pada lembaga tersebut, yang mana penyeleksian juga harus dapat disesuaikan dengan persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan. Misalnya persyaratan administrasi, ujian atau tes, dan wawancara ataupun persyaratan-persyaratan yang lainnya. Fungsi yang ketiga yaitu pengangkatan atau penempatan.
Fungsi pengangkatan atau penempatan administrasi guru adalah untuk mengangkat calon tenaga pengajar yang memang sudah diseleksi dan sudah dipertimbangkan oleh lembaga guna mendapatkan calon tenaga pengajar yang profesional. Yang keempat, fungsi pembinaan. Fungsi pembinaan administrasi guru ialah untuk membina tenaga pengajar agar dapat meningkatkan kompetensi, peningkatan moral, disiplin kerja melalui pendidikan dan pelatihan. Yang kelima, fungsi kesejahteraan. Fungsi kesejahteraan administrasi guru ialah untuk meningkatkan prestasi kerja dengan memberikan motivasi dan kepuasan kerja melalui kompensasi. Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima pada tenaga pengajar sebagai balasan jasa untuk kerja mereka. Kemudian yang keenam adalah penilaian atau evaluasi. Fungsi penilaian atau evaluasi administrasi guru ialah sebagai kontrol terhadap pelaksanaan yang sudah dijalankan dengan tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Untuk itu, pelaksanaan evaluasi atau penilaian yang berjalan secara efektif adalah pelaksanaan ini berjalan dengan baik. Yang terakhir, fungsi pemutusan hubungan kerja. Fungsi pemutusan hubungan kerja administrasi guru ialah untuk mempertegas dan memperjelas keterikatan masa kerja yang sudah tidak ada. Hal ini biasanya adanya surat SK atau surat keterangan pensiun bahwa masa kerja di lembaga tersebut adalah sudah selesai. Oleh sebab itu, pelaksanaan pemutusan hubungan kerja dilakukan akhir selesai masa kerja. Hanya itulah yang mungkin dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.